kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir melaksanakan rutinitas seperti biasa, yaitu menuntut ilmu, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang sejarah perjalanan biografi hidup sesosok manusia pilihan, manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang masa remaja baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya saat kecil beliau hidup sebagai seorang anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya ketika beliau lahir, sudah ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Sayyid Abdullah. Kemudian ketika umur 6 tahun beliau juga ditinggalkan oleh ibunya, sehingga masa kecil beliau sangatlah memprihatinkan. Namun ini adalah sebagai bentuk daripada pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW itu mempunyai jiwa yang kuat, yaitu dalam nantinya menyebarkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu beliau senantiasa bisa kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang nanti akan dihadapi. Di materi kali ini ada sedikit satu peristiwa penting di mana ketika Rasulullah SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Beliau diajak jika berdagang ke negeri Syam. Sebetulnya Abu Thalib enggan untuk mengajak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau masih kecil, sehingga beliau berupaya mencari cara agar baginda Nabi besar Muhammad tidak bisa ikut dalam rombongan dagang tersebut. Namun karena belas kasih dan cintanya yang begitu besar kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad diajak berdagang. Tidak tega kalau Nabi Muhammad berada di rumah sendirian. Maka dalam perjalanan dagang itu, ketika berada di negeri Syam, melewati suatu kuil seorang pendeta, itu ternyata menyaksikan suatu peristiwa yang mana peristiwa itu sebagai ciri daripada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, yaitu ada suatu awan yang terus bergerak di atas. Awan itu merupakan suatu bentuk daripada ciri yang telah disebutkan bahwasanya nanti ada seorang nabi yang ketika dia berjalan, dia akan selalu diikuti oleh awan. Ketika rombongan itu diperhatikan oleh seorang pendeta tersebut, kemudian pendeta tersebut mengutus salah satu
daripada pengikutnya untuk mengajak rombongan tersebut mampir di kuil tersebut untuk mencari siapa gerangan orang yang telah diikuti oleh awan tersebut. Satu persatu rombongan dagang itu diajak masuk untuk diberikan sajian makanan berupa menu hidangan secara bertahap. Satu persatu masuk. Ketika sudah selesai masuk sampai dengan Abu Thalib, itu awan itu masih berada di luar kuil. Artinya bahwa ada salah satu seorang yang belum masuk ke dalam kuil tersebut. Sang pendeta tadi bertanya kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, apakah masih ada orang yang tersisa di antara rombonganmu yang belum masuk di dalam kuil ini?" Abu Thalib menjawab, "Sudah semuanya." Namun pendeta itu ragu karena melihat awan yang berada di luar kuil itu masih tidak bergerak masuk ke ruangan kuil tersebut. Akhirnya Abu Thalib didesak untuk menyebutkan siapa gerangan orang yang masih berada di luar. Akhirnya Abu Thalib memberitahukan kebenarannya bahwasanya memang ada salah satu yang belum masuk, tapi itu adalah anak kecil. Dia adalah namanya Muhammad. Ketika menyebutkan namanya, akhirnya didesak apakah anak kecil itu memiliki seorang ayah, anakmu ataukah anak orang lain? Kemudian pendeta tadi menjawab, Abu Thalib itu menjawab, dia adalah anakku. Dan pendeta tadi sentak langsung menjawab, tidak mungkin itu anakmu, melainkan itu adalah seorang anak yatim piatu. Abu Thalib tersentak kaget, kenapa pendeta tadi kok bisa tahu? Ini ternyata telah disebutkan dalam kitab daripada pendeta tersebut bahwasanya nanti ada seorang nabi yang mana ciri-cirinya adalah diantaranya ketika berjalan dia akan selalu diikuti awan, kemudian dia adalah dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Oleh karena itu, setelah anak kecil Nabi Muhammad tadi disuruh masuk, kemudian dijamu, bersegeralah pendeta tadi meminta kepada Abu Thalib untuk segera pulang agar nanti kelak Abu Thalib mau melindungi anak tersebut, sebab anak ini adalah anak yang nantinya akan menjadi seorang nabi akhir zaman yang bisa jadi ketika diketahui oleh orang-orang Yahudi ini akan dibunuh. Maka seraya sentak setelah jamuan selesai, Abu Thalib tidak melanjutkan perjalanan untuk berdagang, tapi menyegerakan untuk pulang ke tempatnya, yaitu di kota Mekah. Ini adalah satu penting yang dapat kita pahami, bahwasanya ternyata yang mengenal sosok Nabi Muhammad adalah seorang nabi adalah dari seorang pendeta, justru telah mengetahuinya. Ini adalah satu sejarah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk sedikit dari materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.